untuk membuat manusia tidak berdaya, rohnya mati. Karena terjebak duniawi hedonisme yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Dibanding ke waktu kita di surga kekal, nggak ada apa-apanya. Itu semua pelajaran yang harus dipelajarin. Bukan harus dinikmatin habis-habisan sampai rohnya mati. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara berdamai. nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi membahas buat apa alam raya dicipta Allah. Tetapi perhatikan, ada kesaksian menembus galaksi. Tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa Kamis 21 Juli 2022 jam 9 pagi. Pak Matius didorong masuk ke ruang operasi Rumah Sakit PMI Bogor. Selain Dokter Salwan, saya sebut aja namanya karena dia sangat baik, yang ramah, dan suster-suster dan bruder yang ramah, ya. Operasi usus buntu menurut pemahaman saya hanyalah berlangsung, atau operasi kecil yang berlangsung paling 30 menit. Saudaraku yang kekasih, kira-kira berarti jam 9.30 selesailah. Jadi saya ketika jam 9.30 dimulai operasi, paling jam 10 selesai. Maka saya siap-siap aja. Setelah Dokter Salwan mengajak berdoa dengan iman masing-masing, saya disuntik anestesi di punggung dan akan kebas dari mulai perut ke bawah. Artinya saya tetap sadar. Saudaraku yang kekasih, operasi pun dimulai. Kaki saya tak bisa diangkat, artinya saya sudah anestesi dari Dr. Agus sudah sempurna, menjalar dengan sempurna. Sebetulnya saya pengen nangis kalau bersaksi tentang ini, tapi ya harus bertahan. Tiba-tiba ada cahaya putih di atas, dan ada suara berbisik, "Aku hadir, nak." Nyaris aku mengangkat tangan. Pak Matius mengangkat tangan untuk menyembahnya, tapi dipegang erat oleh dokter anestesi Agus. Ya, jangan mengangkat kepala maupun tangan ya Pak, tegurnya. Saya berseru dalam hati, terima kasih Tuhan kau sudah hadir.
Saudaraku yang kekasih, dia berkata, serahkan seluruh tubuhmu kepadaku, bisiknya. Saya merasa sangat tenang, saudaraku yang kekasih. Namun, saya merasa operasi yang sudah sekitar 30 menit kok nggak selesai. Dan rasanya ada yang salah, tanda kutip. Ya, tatkala saya mendengar suara dokter mengatakan abses. Ya, saya mengerti istilah itu. Nampaknya usus buntu sudah pecah. Saya agak khawatir karena banyak korban kalau usus buntu sudah pecah, harus operasi besar atau bahkan kematian. Saudaraku yang kekasih, tiba-tiba Tuhan berkata, ikut aku, serahkan seluruh tubuhmu padaku. Saudaraku yang kekasih, ada ketenangan, saudara. Ya, tidak lagi khawatir. Tiba-tiba roh saya diajak mengarungi, naik ke atas, mengarungi ruang angkasa raya. Ya, bahkan nampaknya menembus keluar dari Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Kenapa? Karena sok pinter saya menganggap itu agak gelap dan penuh gas dan atau semacamnya lah. Ya, karena semakin jauh dari cahaya matahari, semakin jauh dari cahaya entah apa itu namanya Pluto atau apa namanya Merkuri yang saya lihat. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengatakan bahwa rohmu sudah pernah melihat semua ini. Seperti juga roh manusia, seluruh manusia yang pernah yang akan turun dan pernah turun ke bumi ini. Waktu penciptaan bumi, kau sudah melihat semuanya. Pelajarannya adalah bahwa ada ribuan galaksi, saudara. Seluas bahkan lebih luas dari galaksi Bima Sakti yang kita tempatin ini. Kuciptakan untuk mensupport galaksi Bima Sakti satu-satunya yang memiliki kehidupan untuk manusia atau calon anak-anak Allah. Artinya bumi yang disebut sebagai yang kita tempatin ini adalah tempat pendidikan, pengembelengan, seleksi dari calon anak-anak Allah. Tiba-tiba saya berpikir, ya akal budi saya mengatakan kematianku telah tiba. Karena tadi waktu ditinggalkan abses, artinya ada menanah, berarti bahaya. Lalu saya berpikir bahwa Tuhan akan membawa saya ke Firdaus, artinya saya udah mati pasti. Ya, kemudian saya minta untuk kembali ke tubuh saya, dan saya ya sekitar 5 menit sampai ke tubuh saya, dan ternyata operasi belum selesai. Dan kemudian tubuh yang belum selesai dioperasi, ya. Tapi saya perkirakan padahal udah sejam lebih, saudaraku. Kemudian roh Pak Matius diajak lagi kembali mengarungi galaksi Bima Sakti yang lebih terang, ya. Di luar galaksi Bima Sakti ada berbagai gas, ada berbagai planet-planet yang gelap, ya. Terang yang di luar galaksi cuman terang yang dari Tuhan, terang ilahi istilahnya, saudaraku yang tetapi terang di bumi, di galaksi bumi, galaksi Bima Sakti lebih terang dari, artinya lebih terang dari di luar galaksi Bima Sakti. Tuhan mengajarkan bagaimana Sang Maha Sistem mengatur sistem kerjasama tanda kutip antara galaksi bumi kita, ya, galaksi Bima Sakti
dengan galaksi-galaksi yang ribuan Allah ciptakan di luar itu. Karena mereka mensupport, nggak tahu istilah pengetahuannya namanya apa, tapi saya ngertinya mereka mensupport, ya. Lalu digambarkan oleh Tuhan bagaimana kalau lilin yang bisa menerangi 1 meter persegi, ya, kalau dengan 2 jam itu membutuhkan lilin segini. Bayangkan aja kalau 1000 tahun berapa lilin itu, ya, miliaran lilin. Demikian juga ada sistem sebab akibat. Maka Allah Sang Maha Sistem membuat sedemikian rupa sampai sempurna suatu sistem dari mulai galaksi di luar Bima Sakti untuk mensupport, sehingga apa yang disebut sebagai hunian calon anak-anak Allah di bumi ini, yang sekarang udah berlangsung, katakanlah para ahli menyebut 4,5 miliar tahun, ada 11 miliar tahun, ya jelas bahwa itu semuanya lama. Mungkin saja masih ada 1 miliar tahun, mungkin saja 1000 tahun, saya nggak tahu. Karena tidak ada satupun manusia tahu kapan kiamat. Tetapi Allah sudah menyediakan benda-benda angkasa. Tinggal dilepaskan sistemnya, ambruk, kiamatlah semuanya. Jadi bukan batu di bumi terlempar mengenai kepala, bukan. Habis semuanya nantinya. Saudaraku yang kekasih, itulah pelajarannya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa penciptaan yang maha kuasa, penciptaan yang dilakukan oleh Allah, menciptakan benda-benda fana, itu tetap terkena hukum sebab akibat. Sekali lagi, terkena hukum sebab akibat. Sehingga Allah menciptakan alam raya ini di dalam sekian miliar tahun, dan kemudian begitu sudah sempurna, Allah berhenti melanjutkan, karena sudah ada segala sistem, ya, sekali lagi segala sistem untuk kehidupan calon anak-anak Allah di muka bumi ini. Tak lama saya dikembalikan ke tubuh, ya, jadi saya nggak tidur, saudara, karena bisa naik turun. Setelah rohku memahami garis besar tentang kemahaciptaan, kemahasempurnaan Sang Maha Sistem, ya, yang sebagian disampaikan melalui mengintip ke alam raya tadi. Saudaraku yang kekasih, operasi rupanya sudah selesai. Masih dijahit tanda kutip karena bunyi ceklik. Ya, sebentar lagi selesai Pak Pardonganon. Ya, nama saya Matius Pardonganon S. Makasih loh, kalian luar biasa kerjanya, kata Pak Matius. Boleh nggak saya berdoa bersyukur? Mereka setuju. Begitu selesai, saya berdoa buat Dr. Salwan dan tim. Setelah itu ditunjukkan bahwa usus buntu sudah pecah. Dan absesnya ada satu lagi, ini banyak sekali. Anehnya, kata Dr. Salwan, tubuh Pak Pardongan bisa mengumpulkan absesnya di satu tempat sehingga tidak kemana-mana, kata Dr. Salwan. Ya, tidak kemana-mana, tetap aja 2 jam lebih operasinya, saudara. Alhamdulillah dok, saya bilang, itu pekerjaan Allah, pekerjaan Allah jago. Mereka bersama-sama bilang amin. Luar biasa, saudara. Saudara, luar biasa sekali lagi. Terima kasih Tuhan telah menyertai operasi tersebut, mengajarkan segala aneka pelajaran ilahi, ya, sudi hadir, ya. Saudaraku yang kekasih, saya sampaikan berulang-ulang, dan saya semakin kagum pada Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Sistem. Kenapa? Karena luar biasa ternyata.
manusia yang dengan akalnya masih banyak tebak manggis bahwa bumi ini diciptakan bukan oleh Allah tetapi boom oleh ledakan besar. Monggo saja orang otak manusia itu ya umurnya cuma 120 tahun. Monggo saja berpendapat, boleh-boleh saja. Tetapi kita sudah diajarkan, saudaraku yang kekasih, kebenarannya. Amin. Lalu pada usia 74 tahun saya adalah pertama kali dirawat di rumah sakit. Ya, apalagi dioperasi. Dirawat itu baru pertama kali, saudaraku yang kekasih. Tadi kembali kepada alam raya dengan 1000 galaksi, 1 juta bintang, bermiliar ton gas untuk mensupport kelanggengan galaksi Bima Sakti Bumi. Yang didiami satu-satunya, orang boleh ada alien dan segala macam, monggo lah, silahkan. Tetapi Tuhan mengajarkan satu-satunya. Ya, yang didiamin oleh calon anak-anak Allah. Manusia juga sudah hebat dalam berkreasi, walaupun tidak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan Allah, tapi bisa digambarkan bahwa kalau kita lihat ada listrik ini, ada PLTU, PLTA, dan PLTS, tenaga surya, tentu ada sistem. Dan itu sebetulnya semuanya dapat melihat, menyontek, bertanya untuk selanjutnya, saudaraku yang kekasih, kepada Allah. Karena dia juga mengajarkan kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Amin. Saudaraku yang kekasih, bumi dengan hukum sebab akibat, beraneka makhluk ya ada di bumi ini. Ya, berjuta jenis binatang, bermiliar binatang, menjadi gambar dari aneka jenis makhluk yang diciptakan Allah di surga kekal. Gambar loh ya, bukan berarti surga kekal ada semut. Ada makhluk ya yang berperan, yang seperti semut dan seterusnya, yang harus dikuasai oleh saudara dan saya ketika pulang ke surga kekal. Karena saudara dan saya akan menjadi raja bagi makhluk-makhluk ciptaan Allah tersebut. Ya kan? Menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Saudaraku yang kekasih, kita memahami di bumi ini ada hukum sebab akibat. Wahyu 8 ayat 6 sampai 9. Ada hukum sebab akibat. Wahyu 8 ayat 6 sampai 9. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ada api yang berguna bagi umat manusia, tetapi ada resiko. Ada hukum sebab akibat atas api tersebut. Lanjut. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ada air, ada laut yang berguna. Karena ikan tinggal di situ. Kita makan ikan misalnya. Maka ada hukum sebab akibat. Ada tsunami dan segala macam yang bisa membunuh tubuh manusia. Semua itu membuat saya dan saudara sebetulnya berkreasi ya di bumi ini, belajar kebenaran, belajar pengetahuan yang baik yang jahat. Ya, ada banyak pelajaran dengan resikonya. Saudaraku yang kekasih, apalagi ada yang namanya Lucifer, CS. Ayat 10. Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
saudaraku, yang mengganggu roh manusia juga ada melalui tubuh alamiah manusia. Namanya Lucifer CS. Ya, udah kita bahas di banyak pelajaran keilahian, kebenaran ilahi. Lanjut. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Yes, dia melontarkan Absinthus di muka bumi ini. Sehingga 2/3 dari seluruh makhluk yang disebut manusia, roh manusia, masuk ke neraka kekal kelak. Mengerikan, bukan? Dengan jagonya dia sampaikan bahwa bumi ini adalah indah. Kerajaan dunia dia ciptakan untuk membuat manusia terjebak di dalamnya. Untuk membuat manusia tidak berdaya, rohnya mati. Karena terjebak duniawi, hedonisme yang sebetulnya nggak ada apa-apanya, saudara. Dibanding ke waktu kita di surga kekal, nggak ada apa-apanya. Itu semua pelajaran yang harus dipelajarin. Bukan harus dinikmatin habis-habisan sampai rohnya mati. Amin. Tetapi iblis memang menumpahkan Absinthus di muka bumi ini, meracuni banyak orang, sehingga banyak orang lebih menikmati surga dunia dibanding pengen pulang ke surga kekal, dibanding keinginan kembali ke surga kekal, dibanding dengan keinginan menjadi anak Allah, cita-cita setiap roh manusia. Lalu malaikat yang keempat meniup sakakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Itulah saudaraku anak buah Lucifer dengan 3 jenis yang jumlahnya seperti pasir di laut. Itulah handicap di muka bumi ini. Jadi ada handicap jasmaniah, tubuh alamiah kita, dan handicap yang dibuat oleh Lucifer berupa Absinthus dan teman-temannya untuk membuat roh kita mati. Saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana? Demikianlah detail dan anekanya sempurna Sang Maha Pencipta mempersiapkan pendidikan, penggemblengan, seleksi bagi di bumi bagi calon anak-anak Allah. Lengkap sudah, saudaraku. Demikian banyak pelajaran yang ada di bumi bagi roh calon anak-anak Allah, sehingga kita punya 7 sayap rohani ya. Kalau tubuh alamiah punya tangan, punya ini, ada macam-macam yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Roh kita punya 7 sayap rohani. Sudah ada pelajarannya, saudara. Akan naik dengan pesat kalau saudara cerdik. Ya, kalau saudara cerdik, maka mutu roh saudara naik karena tersedia berbagai aneka kebenaran, berbagai masalah yang bisa dikalahkan bersama Tuhan. Kemenangan, hukum alam, hukum sebab akibat yang dipelajarin, hukum pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan aneka kemenangan yang ada di muka bumi ini. Untuk dibawa pulang, roh saudara pulang bersama kita ini yang mau pulang ke surga, tanah air kita. Jangan sampai roh manusia yang roh saudara dan saya sudah berani turun ke bumi, di bumi nganggur, bahkan terjebak mati, tak pernah kembali ke surga kekal. Waduh, itu saudara dan saya udah berani loh turun ke bumi. Waktu kita sebelum turun ke bumi, walah mengerikan sekali. Bumi ini waktu diciptakan, roh kita ngeliat loh semuanya. Mengerikan. Tapi karena kita ingin jadi anak-anak Allah, ya kita memberanikan diri. Ya, saya dan saudara berani turun ke bumi pada era sekarang ini. Ya, saudaraku yang kekasih, jangan sampai terjebak pada pelajaran-pelajaran yang harus dimenangkan,
bukan untuk dinikmati. Ya, orang kaya sulit masuk surga. Bagaimana kita menjadi kaya tetapi kekayaan kita injek? Bukan kita sungguh-sungguh, kita injek sehingga kita memenangkan. Itu sebetulnya intinya. Mari kita sadar manusia. Saya dan saudara manusia. Bedanya dengan binatang tidak memiliki roh. Saya dan saudara punya roh yang datang dari surga, tubuh roh ilahiyah yang datang dari surga dan harus kembali ke tanah air ilahi di surga kekal. Sadar jati diri bahwa saya dan saudara adalah turun ke bumi untuk belajar kebenaran-kebenaran, untuk menjadi anak Allah. Tadinya cuma ciptaan, menjadi anak Allah. Jangan sampai waktu Anda yang terbatas habis hanya untuk hal-hal sekuler yang hampa. Hal-hal sekuler adalah pelajaran. Pelajari, menangkan. Ya, sublimasikan. Saudaraku yang kekasih, bagi kepentingan roh saudara, roh saya, dan bagi kemuliaan Allah. Yang terakhir, sadar ilahi. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya. Tadi sudah saudara mendengar, jangan mengatakan Pak Matius hebat ya. Itu hanya pelajaran. Ya, pelajaran tentang alam raya yang Allah ciptakan. Luar biasa Allah. Amin. Lanjut. Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku yang kekasih, mari kita pelajarin ciptaan Sang Maha Pencipta. Mari kita pelajarin ciptaan Allah yang Maha Sistem. Saudara pelajari dari diri saudara. Nggak perlu harus dibawa-bawa seperti Pak Matius. Ya, tetapi dari diri saudara, nih bisa menari, bisa tersenyum, ya kan? Itu sistem, ya kan? Bagaimana? Anjing saya tak suruh tersenyum nggak bisa, ya. Anjing saya tak suruh berpikir nggak bisa. Ya artinya berpikir instinktif aja, tetapi nggak bisa seperti kita sadar manusia. Kita manusia. Kita pelajarin apa yang Allah ciptakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah belajar kebenaran daripadamu tentang alam raya dan segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini maupun di alam raya. Mari Bapa, Engkau meteraikan kata dan kalimat yang Engkau ajarkan kepada kami dan mereka. Engkau yang memberkati anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran ini. Damai sejahtera menyertai anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.